kesurupan jadi pengharum ruangan gitu. Ini gue yakin sih bercandaan doang, tapi ini kocak. Harus mendesah sama slow motion. Iya. Kambingers rebahaners. Kalau aku terawang kamu dari jauh. Kalau aku terawang kamu dari jauh, kayaknya kamu dikirimin siluman kambing kayang deh. Hati-hati, aku bersihin cuman bayar 5 juta. Cit 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 ya. Sekarang lagi rame ya perdukunan dan perjinan ya, yang ngasih di YouTube tuh yang paling trending. Belakangan ini tiap hari adalah yang ada hubungannya sama pesulap merah, sama dukun, asosiasi dukun lah, sama pemilik padepokan yang udah tutup itulah, sama ente, kadang-kadang ente. Terakhir aku lihat video yang si ente, kadang-kadang ente tuh lagi ciat-ciat sama gurunya. Ciat. Udah lihat belum? Terus sekarang aku yang suka dengerin cerita horor ya. Sekarang tuh cukup skeptis lah sama yang horor-horor begituan ya sih. Tapi bersyukur sih, sangat amat bersyukur. Soalnya kan hidup lebih damai tanpa mikirin yang gituan ya nggak sih? Yang benar-benar aja lah. Yang penting tetap beriman kepada Yang Maha Esa ya nggak sih? Nah terus hari ini today, karena aku yakin ada dari kalian juga yang pastinya nggak nonton ya. Kalau misalnya wibu kayak kita, kayak saya tuh biasanya rekomendasi YouTube-nya ya wibu-wibu semua. Jadi siapa tahu ada yang belum tahu tentang yang lagi marak ini, aku pengen ngomongin tentang yang paling basic ya, kesurupan. Kesurupan tuh real atau enggak sih? Nia tuh pernah cerita katanya dia pernah menyaksikan kesurupan massal. Siapa tahu dari kalian juga ada kan? Jadi kita lihat penjelasan dari idolaku Babang Pesulap Merah ngomong tentang kesurupan. Apakah real atau fake? Ayo kita lihat. Ini dari YouTube-nya Babang Pesulap Merah ya, yang official Marcel Radival. Videonya adalah tentang kupas fakta di balik kesurupan. Kesirupan. Kena sirup. Di balik kesurupan. Oke, Kuzo, kita lihat bersama ya. Ini bakal aku potong-potong nantinya, cuman aku tunjukin intinya aja. Kalau kalian penasaran fullnya bisa lihat sendiri lah ya. Aku sekalian promosi YouTube-nya Babang Pesulap Merah. Yang pertama, dissociative trance disorder atau DTD. Ini adalah kondisi di mana seseorang kehilangan kesadaran atau trance, lalu kepribadiannya berganti menjadi pribadi yang lainnya. Kayak misalkan dia kehilangan kesadaran lalu berubah jadi ular gitu. Tangannya begini gitu kan. Ada yang begini juga ya kan. Luar biasa. Tergantung bagaimana imajinasi si orang tersebut. Pantesan ada orang kesurupan jadi Naruto gak sih? Anjay, adalah saya di masa depan sih, jangan. Orang yang terkena gangguan DTD ini nggak serem gitu, malah kocak. Kayak misalkan contohnya yang tadi, dia kesurupan ular gitu kan, ini tangannya begini-gini gitu. Padahal ular nggak punya tangan ya. Atau begini, nih jangan kepalanya dua nih kalau kayak gini. Katakan bahwa kliennya kesurupan Spider-Man. Jadi lagi di proses hipnoterapis, tiba-tiba dia begini-begini sendiri. Dan juga belakangan ini gue ngeliat video orang yang kesurupan jadi pengharum ruangan gitu. Ini gue yakin sih bercandaan doang, tapi ini kocak. Kalian bisa nonton videonya berikut ini. Penyebab orang yang terkena gangguan DTD ini adalah masalah psikis. Ya, intinya kalau kesurupan terus jadi makhluk aneh-aneh itu sudah sangat mencurigakan ya kebenarannya. Aku sih nggak percaya, kalau kalian gimana? Tapi mungkin ini juga karena aku nggak pernah lihat ya. Jadinya aku sangat mudah untuk tidak mempercayai. Lanjut lagi ke jenis kesurupan yang kedua, yaitu histeria, atau dalam dunia hipnotis disebut abreaksi. Ini adalah kondisi di mana seseorang dikendalikan oleh emosinya sendiri. Ini yang sering kayaknya deh. Nah, abreaksi adalah saat emosinya tuh meluap-luap, udah penuh banget, habis itu meledak dalam bentuk ucapan atau perilaku tertentu katanya.
Ini penyebabnya sama seperti tadi, yaitu masalah psikis. Mungkin ada trauma, stres, tekanan dari keluarga, tekanan di sekitar, dan lain sebagainya. Biasanya orang yang terkena gangguan ini, biasanya dia teriak-teriak, atau ketawa-ketawa, atau marah-marah, dan lain sebagainya. Ini biasa terjadi di sekolah-sekolah. Biasanya menjelang ujian nasional, ujian-ujian sekolah, hal-hal yang membuat stres atau tertekan tersebut dapat membuat seseorang mengalami gangguan histeria atau abreaksi tadi. Iya ya, biasanya kalau deket ujian ada berita-berita kayak gini nih. Orang-orang kesurupan. Berarti emang kemungkinan besar karena stres yang itu ya, meluap ya. Sama aku pernah lihat orang, maaf ya, di Rukiah soalnya LGBT. Nah itu terus dia kayak teriak-teriak gitu, kayak gak mau gitu. Kayaknya ini masuk yang ini juga sih. Mungkin dia tertekan kali ya sama pikirannya, yang satunya masih mau dan satunya pengen udah enggak. Terus karena lagi di ruang untuk, ceritanya di ruang untuk disembuhkan, jadi mungkin di situ tekanannya kuat kali ya, terus jadi kayak kesurupan gitu mungkin. Oh my god, ini nama temanku, dia kesurupan sumpah sebelum ujian matematika. Ini terjadinya nggak sama satu siswa, tapi terjadinya sama banyak siswa atau Ya biasanya nular ya, kenapa tuh? kesurupan massal. Hal ini biasanya terjadi ke satu siswa dulu, lalu orang yang mengalami tekanan yang sama atau stres yang sama akan tertular atau tersugesti oleh satu orang ini. Akhirnya dia juga teriak-teriak. Begitu juga dengan siswa yang mengalami stres atau tekanan lainnya. Maka jadilah kesurupan massal. Jadi kejadian seperti itu bukan karena jin. Itu adalah salah satu gangguan psikologis. Hati kita itu sangat rapuh berarti. Hati-hati ya, dijaga. Kalau stres jangan ditumpukin kalau bisa. Tapi kayak gini biasanya nggak sadar sih ya. Bahayanya gitu. Makanya paling gampang ya nyalahin jin, ya nggak sih? Lanjut lagi ke penjelasan yang ketiga, yaitu kesurupan yang benar-benar karena jin. Gue pribadi belum pernah dengar secara langsung, dan gue dengar dari praktisi hipnoterapis, itu kebanyakan orang yang terkena gangguan DTD dan juga histeria. Belum ada yang cerita secara langsung pernah kesurupan jin yang beneran. Walaupun gue belum pernah menemukan kejadian tersebut, atau dengar secara langsung kejadian tersebut, gue nggak berani menyatakan bahwa hal tersebut nggak ada. Karena di setiap agama, itu menyebutkan bahwa jin itu benar bisa masuk ke tubuh manusia. Apakah kejadian tersebut seperti kesurupan yang selama ini kita tahu, atau yang seperti apa? Kita nggak ada yang pernah tahu. Allahu a'lam. Kalau yang setauku yang dikasih tahu ke aku itu, jin itu lemah. Jadi kalaupun bisa menyerupi, memasuki, memposes, menyerupi. Kata kerjanya apa? Kesurupan berarti disurupi kan. Kalaupun jinnya bisa menyerupi orang, paling maksimal mungkin bisa pinjam mulutnya aja. Katanya nggak bisa sampai gerak-gerakin yang lainnya. Jadi kalaupun disurupin cuman bisa itu aja, ngomong aja mereka. Yang lain kita masih sadar, masih dalam kontrol kita. Mereka juga butuh energi yang amat sangat besar walaupun cuman buat ngomong doang. Jadi ya gimana ya. Nggak usah takut lah sama itulah jin dan jun, apalagi jin dan ente kadang-kadang canda. Lalu jenis kesurupan yang keempat atau yang terakhir, yaitu kesurupan karena duit. Anjay. Ini mah kalau Ini mau cari adalah duit kondisi sih. di mana seseorang butuh duit, lalu dia acting pura-pura kesurupan untuk keperluan sebuah acara. Ya, ini intinya kesurupan yang acting ya. Alias fake. Jadi begitulah kesurupan. Oke. Kalau menurutku sih kalau yang sampai alay-alay itu fake lah. Tapi bukan berarti orang yang kesurupan itu mau nipu ya. Yang nipu paling yang masuk kategori 4 tadi, yang buat duit. Tapi yang lain tuh emang memiliki stres yang menumpuk yang mereka mungkin tidak sadari, terus habis itu meledak. Begitulah. Aduh, aku batuk-batuk, jangan-jangan kesurupan. Nah, ada satu video lagi yang tentang katanya 4 aneh untuk mengatasi kesurupan. Yang aku belum pernah lihat. Kita lihat bentar ya. Jadi cara yang pertama adalah
kalau ada orang kesurupan, diemin aja. Jadi nggak perlu dipeduliin sama sekali. Kalau kesurupannya cuma teriak-teriak, nangis-nangis, nggak membahayakan dirinya, ya diemin aja. Karena terkadang pikiran manusia ketika dipeduliin, ini malah makin menjadi-jadi gitu, malah makin lebay. Contohnya, kalau ada anak kecil yang jatuh nih, lagi main jatuh gitu kan, nggak ada orang tuanya, atau nggak ada yang peduli sama dia nih, jatuh, habis jatuh dia pasti langsung bangun lagi dan nggak nangis. Nah, kejadiannya beda lagi. Kalau misalkan ada orang tuanya, atau ada orang-orang di sekitarnya yang peduli ke anak kecil tersebut, ada kemungkinan besar malah nangis. Iya. Iya gitu. Kalau aku mau curhat sebagai wanita. Aku pernah ngambek kan, habis itu bukan ngambek sih, apa sih ya? Bukan ngambek juga ya. Aku lupa antara ngambek atau sedih. Aku lupa lah antara ngambek atau lagi sedih gitu kan. Kalau didiemin tuh kadang-kadang lah nggak ada yang merhatiin. Kalau aku kayak gini terus juga ngapain? Jadinya udah. Tapi kalau ada yang merhatiin tuh kayak pengen ngelepasin semuanya nggak sih? Bahkan kadang-kadang kayak berlebihan gitu. Brah. Yang kedua, yaitu adalah dengan cara memainkan orang yang kesurupan. Jadi kalau ada yang kesurupan, jangan panik, kita kerjain aja. Gue dapat cara ini dari pelatihan metafisik atau dalam bahasa umumnya hal goib di sebuah hotel pada saat itu. Pembicara atau trainer dalam kelas tersebut adalah praktisi hipnoterapis. Jadi dia pernah mengalami kejadian kliennya kesurupan macan. Nah, kalau kamu macan, harusnya kamu bisa lari nih. Coba, kalau macan kan terkenal larinya cepet. Coba deh kamu lari cepet kayak gimana? Coba saya mau ngeliat. Terus si korbannya lari malah gitu. degelan. Lari begitu, lari apa? Malah Kayak macan gitu. lenong. Gini. Terus setelah lari, si praktisi hipnoterapisnya bilang gini lagi. Wah, kalau yang saya lihat itu mah larinya pelan banget ya. Ini larinya masih kayak kucing. Jangan-jangan ini kucing nih, bukan macan. Coba deh kalau kamu macan, biasanya larinya tuh lebih cepet. Coba kamu muterin ini 3 kali, larinya tapi yang cepet. Kalau kayak tadi mah kucing, bukan macan. Terus ngaungnya juga tadi nggak terlalu gede gitu. Oke, lanjut lagi ke cara yang ketiga. Ini gue dapetin dari salah satu praktisi mentalism. Dia bilang, kalau ada yang kesurupan, jangan panik. Obati kesurupan dengan kesurupan. Lu. Cara ngobatin kesurupan dengan kesurupan ini adalah kalian pura-pura kesurupan. Menjadi orang yang lebih tinggi dari yang diakui. Ngerti gak? Misalkan nih, orang yang kesurupan ini ngaku-ngaku penunggu wilayah sini. Misalkan Ki Slamet. Wah, kamu harus jago acting buat pura-pura kesurupan untuk ngobatin dia. Misalkan dia kesurupan, kamu juga kesurupan nih. Wah, Slamet, kamu ngapain masuk sini? Saya Ki Ahmad, penguasa wilayah sini. Saya lebih besar dari kamu. Ngapain kamu datang ke sini? Keluar! Keluar saya bilang. Kamu gak kenal saya. Berurusan dengan saya nanti. Serius. Keluar dari sini. Keluar dari badan itu. Ngapain kamu ke wilayah saya? Keluar sekarang. Jadi kan orang kesurupan gitu ya. Nah, nanti kalau memang acting kamu bagus sehingga membuat si korban ini percaya bahwa kamu benar-benar kesurupan juga, maka nanti dengan sendirinya si korban yang kesurupan sebelumnya ini akan sadar lagi. Lanjut lagi, yaitu cara keempat. Ini adalah cara yang paling sering dilakukan ketika ada orang kesurupan, yaitu dengan memberikan ancaman. Cara ini pernah dipraktekkan di sebuah perusahaan. Pada saat itu di perusahaan tersebut karyawannya ada 3 orang yang kesurupan. Nah, terus tiba-tiba si praktisi hipnoterapis ini ditelepon untuk ngobatin orang yang kesurupan ini. Akhirnya si praktisi hipnoterapisnya ketemu sama bosnya. Orang yang pertama, bosnya disuruh nampar si karyawan yang kesurupan ini. Terus bilang, kalau kamu nggak sadar, dalam beberapa menit lagi, kamu saya pecat sekarang. Lalu selang beberapa menit, si orang yang kesurupan ini sadar sendiri gitu. Karena takut dipecat. Karena pikiran bawah sadar kita akan berusaha melindungi diri kita dari hal yang tidak kita inginkan. Contohnya dipecat tadi. Berarti sekali lagi kesurupan itu dari alam bawah sadar berarti ya. Orang itu nggak sadar, stres berat, habis itu alam bawah sadarnya yang ambil kendali. Lalu begitulah. Jadinya metode-metode ini masih bisa begitu kali ya. Hah, setidaknya yang keempat. Kalau yang disuruh lari-lari itu gimana ya? Membagongkan. Tapi iya sih harusnya dari alam bawah sadar ya. Nggak mungkin lah. Kecuali ada maunya, nggak mungkin lah pura-pura kesurupan. Begitulah, kurang tahu lah ya, nggak bisa ngejudge juga soalnya nggak ngerti. Tapi aku sendiri sih hidupku lebih damai kalau nggak percaya begituan ya. Kalau yang begituan cuman aku jadiin hiburan aja. Hidupku lebih damai, jadi aku akan memilih ke situ ya. Terserah kalian mau gimana. Dan ada topik menarik lagi ya di channelnya Dr. Richard Lee, itu ada bahas tentang penyakit kejiwaan kayak skizo tuh yang lagi belakangan ini mulai banyak ya yang mengkena yang terjangkut, dan itu bisa juga disambungkan dengan yang katanya bisikan-bisikan setan ya. Jadi mungkin kalian bisa cek channelnya Dr. Richard Lee, dia podcast sama dokter spesialis jiwa. Mungkin bisa jadi tambahan ilmu, pengetahuan, atau sekedar info aja tentang yang namanya kesurupan, yang namanya dengar-dengar suara setan apa gimana gitu. Biar nggak usah takut sama yang begituan, ya nggak sih? Iya, kalau dilihat dari sisi medis gini lama-lama kan
ternyata mereka tidak menakutkan, mereka tidak bisa apa-apa, bodo amat, hahaha, hidupnya lebih tenang gitu ya nggak sih? Aku sih kayak gitu, oke? Dan jangan sampai stres kalian menumpuk terlalu banyak. Ya, kalau ada masalah, kalau bisa minta tolong orang, minta tolong. Jangan ditanggung sendiri. Kalau ada yang mau curhat di kolom komentar, silakan. Terima kasih banyak. Alia Adelia, fansnya Babang Pesulap Merah. Ciao. Like, share, komen. Siapa tahu di notice Babang. Amin. Bye. Oh, tenang. Tapi yang asli bikin kesel gak sih?